والقلب وما يهوى على ديني وعلى كنينة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى آله وذريته شيء لله الأمر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ajmil anbiya wal mursalin wa syahadatis salihin wal ulamin amilin wal malaikatil muqarrabin wal qarabin wal ruhanin wal kiramil katibin wa li Sayyidina malaika wa Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israil wa khamalatil arsh alaihi wassalatu wassalamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah hadrati jami'i mu'allimina wa murabbi ruhina fiddin Husan Ramaki Khalil Majid wa ruhi Ramaki Ahmad Jazuli Usman wa ruhi simbahnya Raudi Hajazuli wa ruhi Ramaki Tanuddin Jazuli wa ruhi Ramaki Fuad Mun'im Jazuli wa ruhi Ramaki Hamim Jazuli wa ruhi Ramaki Munib Jazuli wa ruhi Ramaki Fuad Mun'im Jazuli wa ruhi Ramaki Ahmad Basir wa ruhi Ramaki Ahmad Jari Umar Pasuruan wa ruhi Habibana Saka bin Wati bin Syekh Abu Bakar bin Salim Allahumma firlahum marhamhum ma'afi ma'wanhum barik lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir bil kitabi basari wasra bi sadri wastamil bi badani wa talik bi lisani wa qawi bi janani wasri bi fahmi wa qawi bi azmi bi khawdika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa memulai taklim masalah fikih. Tadi di undangan ada kalimat man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ngoten nggih. Nek artine man salaka tariqan sampean lunga ke omah menuju masjid yaltamisu fi ilman niate golek ilmu. Nah wong sing lunga ke omah ning masjid golek ilmu selain salat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Berarti sampean iki dipilih Allah, ditunjuk nih jalan menuju surga. Kenapa? Tariqul jannah ya ilmu. Jalan menuju surga ilmu. Kenapa? Orang itu walaupun salah, kalau masih mau belajar, salahnya dimakfu. Tapi udah salah, nggak mau belajar, tetap dosa. Baca Quran, tertatih-tatih, banyak salah. Tapi dia tekun belajar, salahnya diampuni. Jadi dengan demikian kita ini harus terus belajar. Tafaqah fa innal fika afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa adalu qasidi. Disuruh belajar ilmu fikih. Kenapa? Ilmu fikih ini sebaik-baik sesuatu yang menuntun kita. Nuntun kemana? Ilal birri wa takwa. Kita mau menuju kebaikan lewat fikih, ingin menuju ketakwaan lewat fikih. Perlu fikih. Fikih, tasawuf ini dua-duanya perlu. Kenapa? Ilmu fikih tanpa dibarengi tasawuf ibarat buah masih mentah, nggak bisa dimakan. Ilmu tasawuf tidak dibarengi ilmu fikih ibarat buah sudah busuk. Akhirnya apa? Dua-duanya tidak bisa dimakan. Makanya fikih perlu, tasawuf perlu. Nah di sini
berhubung ini sebentar lagi menjelang Ramadan, saya ingin menyampaikan bab puasa itu pun tidak urut. Kalau saya baca urut dari awal bab puasa, belum selesai udah keburu puasa. Kenapa? Pertemuan cuma sebulan sekali. Nanti di sesi waktu yang tersisa dipersilahkan bertanya kira-kira kemuskilan puasa itu apa. Saya kira karena puasa ini kita lakukan setiap tahun, sudah banyak yang tahu. Mungkin ada kemuskilan yang perlu kita bicarakan bersama. Cuma sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini masalah hikmah puasa. Ini kitab Risalatus Shaum. Di sini ini banyak kitab, Pak. Kalau diwadahin lemari ini 10 lemari nggak muat. Ada ribuan kitab pesantren ini. Makanya tadi saya bawa HP saja, ini kitab PDF cuma berupa PDF sekarang lebih gampang. Kalau saya mau bawa kitab ada di rumah, kayak Bajuri ada, tafsir ada. Sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ma'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulum fi darini amin ya mujibas sa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatus shaum asy-syar'iyyah wal batiniyah wa tabiyyah. Jadi di sini menerangkan hikmahnya puasa yang syar'iyah. Wisami ta'allum muraqabatillahi ta'ala wal khaya'u minhu. Dengan kita melaksanakan puasa, kita akan merasakan bahwa Allah itu mengurusi kita benar-benar. Tahu, kita sadar bahwa selama ini kita benar-benar diurusi oleh Allah. Wal khaya'u minhu. Kehidupan kita ini benar-benar tanggungan Allah dengan kita puasa. Kenapa? Fa innaka kullamastahaita syai'an. Ketika kita ini menghendaki sesuatu, pengen minum, pengen makan, pengen apa saja. Tapi wa anta shaimun, kita lagi puasa. Tarok tahu lillahi ta'ala. Maka kamu nggak jadi minum, nggak jadi makan karena Allah. Ketika kita puasa kok kita pengen minum, pengen makan, nggak jadi. Kita sadar bahwa ini punya Allah. Seandainya nggak ada minuman dari Allah, seandainya nggak ada makanan, kita langsung ingatnya ke sana. Berarti kita sadar dengan puasa kita menyadari selama ini kita dicukupi Allah. Karena selama ini banyak sekali orang nggak nyadari bahwa selama ini hidupnya dicukupi Allah. Dengan tidak sadar dicukupi Allah sehingga dia menentang perintah Allah. Makanya dengan puasa kita dikembalikan supaya kita sadar sebagai hamba yang selalu butuh dan perlu dengan Allah tadi. Fatatroba fika milkatul muraqabah lillah azza wa jal wa yuqawi fikal isan bi ta'zimi rahbah wa mulakhadil itla'ihi alaika. Dengan demikian kita selalu dalam hati ini merasa tidak lepas dari pantuan Allah. Selalu napas kita, oh ini dari Allah. Kita bisa apapun yang kita miliki semuanya pemberian Allah. Dengan demikian hati selalu bersyukur. Nah itulah yang perlu kita tingkatkan dalam hati. Perlu ditanamkan dalam hati setiap saat hal seperti itu. Muraqabatillahi ta'ala itu perlu sekali untuk kita tanamkan dalam hati. Jadi enggak semata-mata, aku punya harta ini hasil kerja kerasku, bukan. Itu hanya lantaran. Aslinya Allah yang memberi. Karena kalau Allah menghendaki setiap saat, apapun yang kita miliki bisa hangus, bisa hilang sekejap. Itu hikmah puasa yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu ni'amillahi ta'ala ma'rifatan shahihah. Dengan kita puasa, kita benar-benar tahu nikmatnya yang kita miliki ini pemberian dari Allah. Dengan tahu yang sebenar-benarnya, nikmat ma'rifatan shahihah. Yang dimaksud ma'rifatan shahihah itu kita dalam hati benar-benar sadar apa yang kita nikmati dalam hidup ini, apapun bentuknya, ini benar-benar pemberian dari Allah. Ini perlu, Pak. Kita menyadari dalam hati loh, apapun yang kita miliki, bentuknya apa saja itu semata-mata dari Allah semuanya. Jangan sampai kita lupa bahwa yang kita miliki itu pemberian
Allah. Kalau kita sudah merasa seperti itu, namanya ma'rifatan shahihah. Tahu yang sebenarnya. Kenapa? Fa inna syai'a la yu'rabu haqqan illa 'inda faqdihi. Karena sesuatu nikmat itu tidak bisa kita rasakan kecuali ketika nikmat itu hilang. Contoh, saya ini ketika masih muda giginya lengkap, mangan apa jenis atas sih? Daging ya oke, mangan belung ya oke, jengkol ya oke, mangan kacang ya oke. Ketika sudah tua, mangan kacangnya kon gerus dhisik loh. Ya kan? Saya ingat bapak dulu, anak-anaknya makan kacang, tolong digerus nih. Pengen makan. Ketika kita sudah diambil nikmat oleh Allah, kita terasa bahwa itu benar-benar nikmat dari Allah yang kita rasakan. Jadi la yu'rafu haqqan inda faqtihi. Nikmat tidak bisa kita rasakan kecuali nikmat itu sudah hilang. Mumpung nikmat belum hilang dari kita bersyukur. Dengan puasa kita disadarkan ke sana. Hikmah yang ketiga dari puasa tadi, anal insana idza shoma wa dzaqa muraratal ju' hasala indahu azma atfan wa rahmatan 'alal fuqara wal masakin alladzina la yajiduna minal qut mayasudu bihi ar-ramaq. Ketika kita puasa dan merasakan pahitnya, susahnya rasa lapar dan dahaga, dari situ akan muncul rasa kasih sayang, akan bisa merasakan penderitaan orang miskin. Pas kita puasa, ya Allah begini tuh rasanya orang yang nggak makan karena nggak punya. Dan ibadah itu yang paling penting ditautkan dengan hati, paling penting itu. Hati kita itu. Semakin kayak ilmu ya, ilmu. Ilmu itu semakin kita tadabbur, semakin tambah ilmu. Saat kita dapat satu ilmu, kita pikir saja ilmu itu. Maka hati ini semakin terang, dan Allah akan menurunkan nur cahaya di dalam hati. Ilmu itu seperti itu. Enggak cuma kita baca selesai udah. Itu bukan ilmu namanya. Ilmu harus tadabbur. Al ilmu la yutraku bil muna walakinal ilmu yutraku bi ta'allum wa tadabbur. Jadi ilmu enggak bisa dicari, didapat dengan angan-angan, tapi didapat dengan cara tadabbur. Tadabbur dengan cara membersihkan hati, dengan hati yang bersih ini ilmu akan masuk. Kenapa? Ilmu itu nurullah, cahayanya Allah, cahaya ilahiyah yang ditaruh di dalam hati seorang hamba. Itu ilmu. Makanya ketika Imam Syafi'i datang mengadu kepada gurunya Kiai Waqi', syakautu ila waqi'in su'akhifti fa arsyadani ila tarkil ma'asyi. Wahai sang guru Kiai Waqi', saya ini kenapa kok hafalannya susah, belajar enggak nyantol-nyantol, kata Imam Syafi'i kepada gurunya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asyi. Kemudian Kiai Waqi' memberikan nasihat kepada Syafi'i, hai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Bukan maksiat dalam arti Syafi'i melakukan dosa, bukan. Maksiatnya hati yang sering lupa dari Allah, tingkatan Imam Syafi'i. Nah, kalau kita maksiat secara zahir, gitu loh. Lebih parah. Kenapa? Dengan maksiat itu hati gelap. Fa'ahbarani bi'anal ilma nurun wa nurullahi la yu'tali'asi. Kemudian Kiai Waqi' memberikan kabar, memberikan cerita kepada Imam Syafi'i, fahbarani bi anna ilma nurun, bahwa ilmunya Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yu'tali'asi, cahayanya Allah tidak akan diberikan di dalam hati yang penuh maksiat kepada Allah. Ya, taklim seperti ini nih, selain kita thalabul ilmi, dalam rangka juga membersihkan hati tanpa kita sadari. Sering kita taklim, sering kita ibadah, sering kita kumpul orang-orang ahli ilmu, semakin bersih hati kita. Semakin bersih hati kita, semakin banyak ilmu yang Allah turunkan tanpa kita sadari. Jadi fadilah atau hikmah puasa yang ketiga tadi, kita bisa merasakan kesusahan orang-orang miskin,
Walaqad warada an Yusuf alaihi salam kana la yaqulu wa la yatanawalu ta'aman illa idza istada'a alaihi al-ju' li ajli ayatadzakkara al-ba'is al-fakir walil haji al-mutir. Jadi Nabi Yusuf itu tidak pernah, namanya Nabi ya, kalau harta padahal punya, tapi tidak pernah makan kecuali beliau ini lapar yang amat sangat. Nabi Yusuf itu. Kenapa? Karena beliau ingat nasib orang-orang yang melarat. Dia bisa merasakan orang-orang yang melarat. Ketika kita meninggalkan makanan, ketika kita punya niat, ya Allah, orang-orang yang tidak punya seperti saya, alangkah begini rasanya. Ini ibadah. Kita meninggalkan makan kenyang karena ingat orang-orang miskin yang tidak bisa seperti kita, meninggalkannya kita makanan tadi bernilai ibadah. Apalagi puasa. Walaqad qala Luqman Luqman bin Hakim berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, memberikan nasihat. Ya bunayya, wahai anakku, idzam tala'atil ma'ida namatil fikrah. Ketika perut kita ini dipenuhi dengan makanan, namatil fikrah, pikiran kita mati, buntu. Pikiran kita buntu. Memikirkan ilmu-ilmu itu susah ketika perut penuh. Wa kharasatil hikmah. Hikmah itu enggak ada. Bisu, maksudnya bisu apa? Maksudnya bisu itu ya enggak bisa dapat hikmah. Enggak bisa dapat ilmu. Hikmah itu ilmu Allah. Wa qa'atil a'dha. Dan anggota badan ini susah untuk alat ibadah, melaksanakan ibadah berat ketika kita penuh dengan makanan perut kita ini. Wa qala ba'dul adiba, sebagian para dokter mengatakan adawa'ul ladzi la ta'amahu la yaqulu ta'am hatta tastahihi. Jadi tidak ada obat penyakit kecuali obatnya itu cuma mengurangi makanan. Mengurangi makanan itu obat yang mujarab. Makanya orang yang penyakit emah biasanya ketika dia puasa emahnya sembuh. Gitu. Termasuk kula riyen emah parah. Begitu emah sering puasa alhamdulillah sembuh. Memang benar. Ya niatnya kita puasa. Dengan lantaran puasa Allah memberi obat. Banyak sekali dokter-dokter mengatakan bahwa puasa itu banyak sekali untuk mengobati penyakit. Waqad ajma'a al-atibba fi hadzal asri. Para dokter di zaman sekarang bersepakat ala anna soma min anja'il adwiya liman yusabu bi maradi sakari. Jadi para dokter bersepakat bahwa puasa ini salah satu obat mujarab untuk mengobati orang yang sakit gula darah. Penyakit gula. Dengan puasa. Ini dokter yang mengatakan, bukan saya. Wa kadzalika maradu saili. Juga sakit beser, tahu saya beser? Yang kemarin Bapak sampaikan di mana? Majelis itu? Nah itu, puasa Pak. Ntar lagi puasa. Iya, jadi orang yang punya penyakit beser, ini kalau kita puasa insya Allah. Tahu beser? Nah, nguyah-nguyuh. Nah, ini yang perlu dibahas apanya? Yang perlu dibahas masalah sholatnya. Orang yang sakit beser kayak mana sholatnya? Nah, orang yang sakit beser misalnya mau maghrib kok kencing terus kayak mana ini? Udah kumat lagi. Nah, orang yang punya penyakit beser ini ketika wudhu wajib sudah masuk waktu. Ketika udah azan masuk waktu wajib terus langsung wudhu. Nggak boleh sebelum masuk waktu wudhu, nggak boleh. Karena beser. Nah, setelah wudhu pas masuk waktu kita pakai pempes, ya, pakai pempes. Setelah pakai pempes pas sholat kok keluar bene, nggak apa, gitu. Nah orang yang semacam ini ketika nanti dia batal wudhu lagi nggak perlu buka pempes, cukup wudhu biasa. Contoh seperti orang wudhunya orang yang kena luka kayak kemarin yang dibahas itu. Jadi misalnya saya punya luka di tangan nih.
yang kira-kira misalnya terkena air kok sakitnya parah, mumpung belum ini kita bersihin, kalau luka baru kan bersihin biar gak kena bakteri, langsung wudhu, setelah wudhu terus ditutup perban. Nanti ketika masuk waktu, kalau ini nggak harus masuk waktu wudhunya, kalau yang model ini, kita tutup perban, nanti ketika kita wudhu, cukup diusap pakai air saja selesai, nggak perlu tayamum. Seandainya mau tayamum juga boleh, gitu loh. Misalnya wudhu biasa, nanti setelah wudhu tayamum untuk melengkapi, menyempurnakan yang luka tadi. Seandainya tidak pun nggak masalah. Itu ada keterangan dalam kitab I'anatul Thalibin. Jadi sakit apa tadi? Beser, sakit gula, terus wasaroton, TBC, kanker, itu juga bisa diobati dengan puasa. Saya perlu cerita sedikit. Jadi dulu saya tinggal di Wayabung, itu waktu itu masih punya anak satu. Berarti saya masih muda dulu, masih ganteng waktu itu. Iya kan? Karena masih muda. Waktu itu saya sakit lumpuh 2 bulan. 2 bulan tuh nggak bisa usaha, nggak apa. Untung punya saudara kandung, rumahnya dekat. Jadi tiap hari dia yang masak makanan. Karena saya punya keluarga tapi nggak bisa cari rezeki. Posisi lumpuh, cuma tidur, sholatnya sambil duduk. Dan kalau tidur saya bawa obeng. Untuk apa? Saking sakitnya itu cucu obeng. 2 bulan. Usaha pakai obat tradisional sudah, dokter sudah. Berpikir saya ini masih muda, tanggung jawab anak ada masih panjang. Akhirnya saya mengadu pada Allah. Saya puasa 40 hari. Tapi sholat malam terus. Walaupun sambil duduk. Ketika selesai sholat malam, saya baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuli absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Tiupkan di tangan, diusapkan di kaki. Alhamdulillah mendekati selesai 40 hari. Setiap saya tidur ini perasaan di kanan kiri saya ada macan gede-gede itu. Itu enggak sama sekali kayak gitu. Sering ada macan gede-gede itu tidur di samping saya. Alhamdulillah selepas 40 hari puasa, alhamdulillah sampai sekarang biasa, sehat. Tapi kita memang benar-benar memohon pada Allah supaya diberi kesembuhan. Puasa itu wasilah. Allah yang menentukan. Makanya puasa ini segala obat penyakit. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Wasaroton. Kemudian wal jildi, penyakit kulit yang susah diobatin, gudeg misalnya, puasa. Wadamili, wadzamli, lan apa? Udun. Wong sing sering di badannya keluar udun atau apa nih? Bisul ya. Puasa aja. Itu bisa mematikan sel-sel yang darah yang kotor tadi. Bisa berhenti. Udun. Itu akibat puasa tadi. Itulah kira-kira kurang lebihnya masalah hikmah daripada puasa. Mungkin masih ada waktu, jadi ini tak cukupkan sekian. Kita akan bahas masalah kemuskilan dalam puasa. Nanti setelah saya bahas, Bapak Ibu boleh bertanya, terutama pertama masalah niat. Niat dalam puasa ini hukumnya apa? Wajib. Niat apa yang dinamakan niat? Yang dinamakan niat apa? Pak Roni apa Pak Roni? Tiap hari ngaji masa nggak tahu? Mas Darus, mahuan niat? Apa sih niat? Oh, tiap hari niat nggak tahu niat. Niat yang dimaksud niat di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib diterangkan an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa ilam taqtarin fa huwa azman. Jadi yang dinamakan niat qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan sesuatu. Contoh salat ya, yang paling gampang. Kita pas salat maghrib, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil berarti adaan imaman atau makmum lillahi ta'ala.
Itu niat bukan? Kata siapa? Niat bukan? Ini namanya lafadz nih, niat. Lafadz niat, belum niat ya. Karena apa? Ketika kita mengucapkan usolli fardhul maghribi, usolli fardhul dhuhri, usolli fardhul isya'i, itu belum di dalam sholat. Masih di luar sholat. Belum niat. Nah, niat yang sesungguhnya kapan? Niat yang sesungguhnya ketika Allahu Akbar. Makanya kalau orang NO, Allahnya pastilah lama, enggak ini kon meluai mau Allahu Akbar. Niatnya kapan? Ya kan? Jadi niatnya itu ketika lisannya melafadzkan Allah di dalam hati, sholli fardhul maghribi salasa raka'atin. Itu antara Allahu Akbar, lafadz Allahu Akbar dan niat harus bareng. Tapi nggak harus urut begitu. Bisa secara global yang kita pahami. Bisa niat pakai bahasa Indonesia boleh dalam hati. Bahasa Jawa boleh. Sengaja saya niat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah. Cukup dalam hati selesai. Yang penting antara lisan Allah Akbar dan di dalam hati bareng. Itu baru namanya niat. Kalau yang lafadz tadi belum niat talafuzun niat, melafadzkan niat. Tujuannya apa? Lil isti'anah, menolong kita nanti ketika pas sudah niat. Makanya kalau orang yang memasalahkan masalah usolli, enggak masalah. Usolli boleh, tidak usolli enggak apa-apa. Yang penting sholat dan tahu caranya niat gitu loh. Makanya ibadah harus pakai ilmu seperti itu. Itu masalah niat. Loh, kalau puasa gimana? Puasa niatnya malam kok puasanya siang? Niatnya enggak bareng dong sama puasanya. Iya, enggak apa-apa. Alasannya apa? Li usril iqtiron. Karena susah membarengkan niat malam dengan pekerjaan puasa itu pengecualian. Jadi niat puasa itu wajib malam hari. Wajib malam hari. Nah, di sini menurut Imam Syafi'i, niat puasa di malam hari ini hukumnya wajib di setiap hari bulan puasa. Setiap hari bulan puasa wajib niat. Seandainya malam itu lupa nggak niat, misalnya tidur dari Isya, belum niat, bangunnya habis subuh, bagaimana? Puasa nggak? Sah nggak puasanya? Nah, ini yang perlu saya benarkan. Ini yang perlu saya benarkan. Pripun? Nah, maksudnya aku harus benerin sing masalah poso seperti bange ora poso. Artinya begini, Pak. Jadi setiap kita melakukan ibadah itu alangkah baiknya berdasarkan syariat, aturan agama. Sesuai dengan kemampuan kita. Sampean dulu salah, tapi masih mau belajar, salahnya diampuni, dimaafkan. Jadi begini, misalnya saya tidur habis Isya karena capek. Dilalah, saya kan nggak terawih misalnya nih ya. Kok tahu-tahu adzan subuh? Berarti belum niat kan? Menurut Imam Syafi'i tetap puasa, tapi puasanya tidak sah. Tapi perilaku dia seperti orang puasa, ya nggak makan, nggak minum, tidak boleh. Itu berat kan akhirnya. Makanya lebih baik niat tadi. Nah, ini ada solusi kalau kita nggak ingin ikut Imam Syafi'i, mengikuti madhab Imam Malik. Bagaimana? Di awal puasa kita niat puasa sebulan penuh. Itu untuk mengantisipasi kalau kita lupa niat. Nanti puasa kita tetap sah. Niatnya seperti apa? Nawaitu soma jami'i syahri Ramadan taklidan lil imam Malik fardholillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, niat bahasa Indonesia. Saya niat puasa seluruh hari di bulan Ramadan mengikuti pendapat Imam Malik, fardu karena Allah. Boleh. Nah, kalau kita di pertama hari Ramadan sudah niat seperti ini, kok nanti lupa, paginya puasa juga sah. Nah, gitu kan. Bedanya apa dengan yang tadi, Bapak tadi yang daripada nggak puasa? Bedanya ngerti dan tidak tadi. Makanya mulai malam ini sudah saya kasih tahu, tambah ilmu. Nanti pas kita malam pertama puasa, ingat-ingat ya, puasa niat sebulan. Niatnya
bahasa Indonesia aja yang gampang. Saya niat puasa 1 bulan penuh mengikuti pendapat Imam Malik fardu karena Allah. Itu malam pertama. Nah, untuk berikutnya setiap malam setelah tarawih niat ya nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Cuma seandainya jaga-jaga kalau itu tadi lupa gitu loh. Makanya niat itu penting. Nah, dan wajib niat di malam hari ini kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah enggak. Contoh, pas hari Kamis dilalah habis subuhan sampai jam 6 kok istrinya belum bikinin teh atau kopi misalnya. Kok orang tuh ini kopi toh, Mak. Golonin teh misalnya. Wis lah puasa wae. Jam 7 niat puasa hari Kamis. Boleh enggak? Oh, boleh. Karena puasa sunnah boleh, niatnya enggak harus malam. Kalau yang harus malam itu puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, puasa nazar. Sampai nazar misalnya pengen puasa, wajib di malam hari. Puasa kafaroh misalnya orang haji itu loh harus nyembelih kambing ganti puasa misalnya, wajib malam hari. Itu masalah niat. Ada yang mau nanya masalah niat? Ada? Boleh. Nah, yang penting setelah puasa ya. Nah. Kan imam itu ada aturan aslinya. Menurut aturannya. Utamakan seorang imam itu yang memang di situ sudah mampu, terutama fasohah masalah Qur'annya terutama. Kalau di situ ada 2 yang sama, utamakan orang yang lebih dahulu tinggal di situ. Jangan orang baru mentang-mentang bisa nyelonongnya jadi imam. Tidak boleh, su'ul azab lah namanya. Misalnya saya tahu-tahu datang, wis kene masjid sampean ngeri ya. Oh nanti adab. Walaupun dikokon aku yo monggo sampean dhisik, mendahulukan orang setempat gitu loh. Kalau merasa dia belum mampu, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Kita bermakmum dengan orang yang kita yakini bacaannya banyak yang salah, itu kita jamaahnya nggak sah. Gitu loh. Makanya milih imam sholat itu ya harus hati-hati. Karena sebagai imam itu tanggung jawabnya besar. Apalagi kalau kita lupa rakaat, bagaimana. Kemarin saya ngisi pengajian kan ada pengajian rutin juga di Rawasari, bahas masalah sholat. Ada yang saya ini sholat lupa loh, entah 4, entah 5 katanya gitu. Bahkan sampai 5. Begitu sudah 5 rakaat, bubar, jamaahnya negur, Pak, tadi sholatnya kok 5. Nah, terus bagaimana kalau model itu? Misal nih, Mas Sigit ngimamin, Mas Sigit ragu tadi pas ngimamin, ini sudah 4 belum ya Isya ini? Tambah 1 lagi lah, wong makmum juga diem, makmumnya diem semua, ndalalah ya nggak ingat. Akhirnya sampai 5 rakaat. Begitu selesai salam mundur, wong wis bubar, Pak sampean tadi kok ngimami 5 rakaat gimana sih? Lah apa iya? Iya. Kalau terjadi kasus seperti ini gimana sih, Pak? Hah? Lah iya. Terus kalau kasusnya seperti ini kayak mana tindakan kita orang-orang yang sholat ini tadi? Hah? Orang udah bubar kok. Kalau sudah seperti itu kondisinya, selagi masih ada waktu untuk sholat, wajib ngulangi sholat. Kecuali waktu sholat sudah habis, karena kita tadi yakin bahwa itu 4, tetap sah. Karena tadi ya yakin. Kalau sudah nggak ada waktu, tapi selagi masih ada waktu, wajib ngulangi hal seperti itu. Tapi, nanti bentar, ketika kita salah, udah mundur, dilalah ada yang langsung negor, Pak, tadi sholatnya 5. Nah, kita takbir sujud sahwi nggak apa-apa. Tapi sebelum ngomong, lagi ngobrol ngalor ngidul, nggak bisa, batal semua sholatnya gitu loh. Ya. Kalau saya, dia memberanikan diri memang nggak masalah, tapi dia harus belajar. Belajar ngaji, ada membaca Al-Quran, jangan memberanikan diri, tapi dia nggak
Oh. Ya intinya saat hukumnya apa? Belum tahu ayat Al-Quran yang benar, tapi dia memberanikan. Karena di situ ada hukumnya. Apakah dia yang menanggung dosanya atau gimana? iya. Nah, tapi kalau pribadi saya nggak masalah dia memberanikan diri karena dia belajar, tapi dia harus belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran boleh, tapi jangan main-main dengan masalah imam sholat. Karena imam sholat bukan mainan itu. Jadi hal seperti ini harus kita sadari lah. Kalau kita memang nggak mampu, ya harus sadar. Dahulukan orang yang mampu. Karena apa? Imam sholat ini tanggungannya berat. Yang nggak cuma kita mikirin, yang penting bisa bismillah, sholat, gerakan sholat segala macam, nggak banyak yang belum kita tahu bahkan gitu loh. Jadi kalau memang belum mampu ya jangan. Kalau menurut saya nggak berani nyuruh, ya udah sambil belajar kamu imamin. Selagi ada yang bisa, utamakan yang bisa. Itu kalau sholat. Karena sholat bukan untuk ajang belajar tadi. Tapi kalau kita didik, terus kita persiapkan untuk pengganti imam, tidak masalah. Makanya ketika kita sholat berjamaah, imam, di belakang imam ini harusnya orang yang siap menjadi pengganti imam. Jangan kok yang di belakang imam anak-anak misalnya. Makanya jamaah ada aturannya kan, menurut hadis Nabi gitu loh. Kadang-kadang orang yang nggak tahu aturan, kadang-kadang yang pintar imam juga sembrono, mentang-mentang apalanya banyak, rakaat pertama Yasin sampai selesai. Makmumnya paling ya Allah, kapan selesainya? Ada kan yang kayak gitu? Padahal Nabi sudah negur loh. Idza amma khatakumun nas fal yukhaffif. Kalau Anda mengimami masyarakat jamaah, ringankan dalam arti ya jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu cepat. Kalau yang saya praktekkan begini, saya kan juga ada musola itu, mesti ngimami di situ. Sholat tarawih terutama. Ketika sudah dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, saya ngomong sama jamaah, Pak, Bu, gimana? Kecepatan apa kelambatan? Tak takoni. Jangan sampai jamaahku ngurundel. Mentang-mentang apalane panjang-panjang, suarane apik, sak geleme dhewe. Padahal jamaahnya atine ngurundel. Ini yang di celana Nabi. Karena ada loh kawan begini. Pas sholat Jumat, baca surat Jumat aja dipaido, tahu dipaido kan? Dicela. Itu sholat Jumatnya yang pendek itu iya, enggak sampai selesai, enggak. Orang di Arab aja 1 juz kok. Yang jadi ukurannya Arab. Nah masyarakat kita ukurannya apa ya? Kita itu harus tahu situasi dan kondisi gitu loh. Jadi sekali lagi ya, masalah imam tadi tidak boleh sembrono, harus benar hati-hati masalah imam. Kalau misalnya di lingkungan siapa yang mampu jadi imam, harus dia yang ditunjuk. Yang merasa belum bisa, jangan pengen jadi imam. Karena apa? Mafsadatnya banyak. Itu masalah sholat. Tapi kalau dia dipersiapkan sambil belajar, ingin nanti jadi imam, tidak masalah. Bila perlu, saya ini ada kenal Pak Muslim, kenal nggak sampean? Pak Muslim Rawasari. Itu sudah tua orang Lampung itu ya. Bagus dia itu. Maksudnya bagus gimana? Dia itu sudah ditokohkan, sering imamin, sering khotib, sering ke rumah saya. Pak, tolong disimak bacaan saya. Bawa Quran, dia ngaji. Bacaan Qurannya diperdengarkan. Nanti salahnya di mana tolong ditegur. Karena dia takut ketika jadi imam dia salah. Fatihahnya dibaca, tolong di mana kekurangannya. Bagus orangnya. Seperti itulah orang yang siap jadi imam. Yang benar niatnya lillahi ta'ala. Kita itu jangan merasa udah jadi imam, jadi pemimpin terus nyantai wae. Padahal ilmu yang belum dikuasai banyak. Gitu loh. Dah, apa lagi? Oh iya, ibu-ibu dulu. Kurang.
Hampir bener, hampir. Loh, taklidan lil Imam Syafi'i itu yang paling pokok. Itu taklil namanya. Dalam bahasa Arabnya namanya taklil. Taklidan lil Imam Malik ini namanya taklil, wajib disebut. Lah sampean ngikuti siapa coba? Oh gitu. Jadi karena belum tahu nggak masalah. Sekarang saya kasih tahu. Biar tahu. Ini keterangan dalam kitab I'anatul Talibin ada, Al-Bujurimi ada, terus banyaklah pokoknya. Nggak perlu saya bacakan di sini kelamaan. Yang jelas itu ada dasar hukumnya. Taqlidan lil imami Malik, mengikuti madhabnya Imam Malik. Kenapa? Ketika kita ibadah mengikuti salah satu madhab, kok ada kekeliruan padahal sudah mengikuti ajarannya, nanti madhab inilah yang bertanggung jawab atas kesalahan kita gitu loh. Itulah perlunya kita bermadhab gitu. Jangan apa-apa langsung Rasulullah. Wah, itu bahaya. Ada lagi yang tanya? Kita sering menjumpai masyarakat itu ketika mengakhirkan waktu sahur, kemudian begitu bangun sudah waktunya imsak, akhirnya memutuskan untuk tidak sahur, padahal sahur itu disunahkan. Dalam hal ini bagaimana, Kak? Oh iya, memang masalah imsak ini banyak simpang siur, apalagi sekarang ada internet. Sekarang saya sampaikan ya, saya dulu di pondok belajar ilmu falak dan hisab. Tahu kan falak hisab itu bikin tanggalan, mengetahui bulan Ramadan. Saya belajar itu. Jadi masalah imsak itu ketentuannya seperti apa? Jadi ada yang memberikan imsak itu waktu apa namanya? Ragu ya. Waktu sak itu waktu ragu, dikasih kelonggaran 5 sampai 7. Enggak sampai 10. 5 sampai 7. Nah, ketika ada suara imsak, itu sebenarnya masih ada 7 maksimal waktu. Kalau kita mau makan 20-an seiso. Iya, dulu ada kawan di pondok, ketika udah imsak, ya belum imsak menjelang imsak itu, naik sepeda ngebut pas sampai rumah buka pintu, imsak. Tapi tetap makan walaupun dapat 20-an, nggak masalah, udah dapat kesunahan, masih boleh. Jangan sampai melebihi itu, nanti sudah masuk fajar. Jadi kira-kira aja, ketika habis imsak itu jam berapa, kita punya jam, maksimal 7 menit, mangan karo ngadep jam, biar enggak berlebihan. Jadi masalah imsak itu masih boleh makan atau minum, tuh imsak. Dan saya belajar sendiri masalah waktu imsak, itu dinamakan ilmu falak hisab di situ. Bukan. Ya biasanya sehabis imsak itu subuh. Nah, waktu imsak itulah biasanya namanya sholat fajar. Ini menyangkut masalah sholat. Sholat sunnah itu ada 2 ya. Sholat fajar dan sholat qobliyah subuh. Itu ada yang mengatakan sholat fajar itu ya qobliyah subuh. Tapi ada ulama sufi di dalam kitab Khazinatul Asrar, sholat fajar ya sholat fajar. Sholat qobliyah subuh ya qobliyah subuh. Jadi pas imsak itulah sholat fajar. Artinya sholat sebelum fajar gitu loh. Sholat fajar itu. Kalau sholat qobliyah subuh setelah azan subuh, jadi dewe gitu. Paham masalah imsak? Udah imsak belum? Apa nih? Oh, masalah ini yang perlu saya sampaikan, masalah orang hamil dan menyusui. Ini penting. Banyak sekali orang nggak puasa alasannya hamil. Ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak kan? Iya, kenapa nggak puasa hamil? Jadi bagi yang sebelum puasa udah kira-kira puasa saya hamil kapan ya bikinnya? Pas puasa biar hamil. Jadi nggak puasa. Jadi ibu-ibu yang tidak puasa karena hamil, karena menyusui, ini ada 2 kriteria. Ketika dia khawatir dengan keadaan dirinya, kalau puasa khawatir dengan dirinya, akhirnya nggak puasa, itu cukup dengan
kodok. Jangan fidyah. Tapi yang aneh, ibu hamil nggak puasa bayar fidyah, oh enak men. Golek entenge. Nah, jadi kalau ibu-ibu nggak puasa karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya, boleh nggak puasa, tapi nanti dikodok di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ulangilah puasa di hari yang lain. Tapi, yang pertama ya. Yang kedua, ketika ibu-ibu nggak puasa karena khawatir dengan dirinya, dan khawatir dengan kandungannya atau anak yang disusuinya, itu boleh nggak puasa, tapi nanti juga qadha, juga bayar fidyah. Udah ya, ingat ya. Kalau mengkhawatirkan salah satu, dia qadha, tapi keduanya dia qadha juga fidyah. Jangan cuma dipilih salah satu fidyah aja, nggak boleh. Cuma milih fidyah berarti sakarepe dhewe. Ada lagi yang nanya? Cukup ya. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit yang dapat kita bahas malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita menjalankan ibadah puasa nanti dengan khusyuk, dengan ikhlas karena Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.